Alright guys, welcome back to me Kondu di sini. Oke, so hari ini saya akan membuat video reaction ya. Saya mau buat reaction video film nih. Dia buat reaction, so mari kita buat dia buat review pasal ini film. So mari kita buat reaction film yang dari review ini. Oke, let's go. Alright guys, so di sini dimulai dengan satu perempuan dan satu lelaki. Kenapa ada orang nih? Ada seorang di belakang. Leher dia akan potong guys. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Richard di sini di Kevin Bar tentunya. Kali ini Kevin Bar akan membuat sebuah film yang berjudul The Bonus, mengisahkan tentang orang-orang yang mengunjungi sebuah hutan untuk melakukan camping. Akan tetapi mereka tak menyadari adanya sebuah keluarga udah guys, kita kasih terang dulu di mana mereka melakukan kekejian pada setiap orang yang memasuki hutan tempat mereka tinggal. Seperti apa kisahnya teman-teman? Astaga, dia The Bonus. Kepala manusia guys. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, saya punya rekomendasi nih buat kalian. Apa sebuah aplikasi baru yang bisa bantu saya. Skip saja guys, skip. Alright guys, so review film akan dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan tiga orang pria yang sedang berada di dalam mobil. Ketiga pria yang bernama Marcus, Bill, dan Aaron sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah hutan untuk berkemah dan bersenang-senang. Sebelum mobil berkemah di hutan. Perjalanan mereka berhenti di sebuah bar untuk memesan makanan dan beristirahat. Lalu Marcus melihat seorang wanita yang duduk sendirian di sebuah meja. Lalu Marcus mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Namun Marcus tak mengetahui jika wanita itu telah memiliki pasangan. Seorang pria berkepala botak tiba-tiba menghampiri Marcus. Yang merasa tidak senang melihat Marcus tengah menggodai kekasihnya. Hal itu membuat kericuhan cemburu di antara keduanya. Tetapan pengunjung lain tak luput memperhatikan mereka. Untuk saja pemilik bar tersebut segera mengamankan situasi dengan menyuruh mereka semua untuk segera meninggalkan bar miliknya. Sementara itu di waktu yang bersamaan terlihat sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara di dalam mobil yang berlatar di dalam hutan belantara. Mereka merajut di hutan, bayangkan dorong buat begini di hutan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hantaman benda keras yang mengenai kaca mobil. Mereka berdua kemudian keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Ternyata seekor burung menabrak kaca mobil mereka. Tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Dan kemudian inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Astaga, ada orang di belakang. Marcus dan kedua temannya yang berencana untuk makan dan beristirahat, mau tidak mau meninggalkan bar dan memilih melanjutkan perjalanan. Beberapa lama setelah mobil melaju dengan kecepatan normal, di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan kedua pria yang menutup wajah mereka dengan masker dan topeng. Namun Marcus dan kedua sahabatnya tidak menggubris pria-pria bertopeng itu. Mereka menganggap pria-pria itu adalah penduduk biasa yang tinggal di daerah tersebut. Orang tidak sadar bahwa itu adalah pembunuh guys. Di tempat yang mereka tuju. Lalu mereka bertiga bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan teman mereka yang sudah tiba lebih awal. Lalu mereka berlima mendirikan tenda dan mencari kayu bakar untuk persediaan api unggun. Sementara itu di tempat lain di dalam sebuah rumah yang terlihat sangat berantakan, seorang pria yang terlihat mengalami gangguan kejiwaan bermain-main dengan sebuah boneka kecil dan menggunting dan merobek-robek selai baju kemeja. Lalu di sebuah gudang masih di lokasi yang sama, terlihat pula seorang pria memegang sebuah pisau dan mendekati seorang wanita yang terikat pada kedua tangannya. Lalu pria itu menghabisi wanita tersebut secara bertubi-tubi dengan menggunakan sebuah palu. Dan dinyatakan wanita itu tewas mengenaskan saat itu juga. Siang hari kini berganti malam. Di lokasi perkemahan, Marcus dan teman-temannya berkumpul dan berbincang-bincang ditemani dengan api unggun yang menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya udara malam. Sementara itu sepasang suami istri yang sempat berseteru dengan Marcus di sebuah bar beberapa waktu yang lalu. Pria yang bernama Jeremy dan kekasihnya bernama Ellie. Mereka bertengkar memperdebatkan tingkah laku Jeremy yang temperamen dan sangat emosional. Di mana hal tersebut membuat hubungan mereka hanya diisi dengan pertengkaran-pertengkaran yang tak seharusnya mereka perdebatkan. Ketika pagi hari tiba, Marcus dan Aaron terbangun dan melihat seorang pria tua sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Ia menggenggam sebuah rantai besi dan sebuah kapal.
Namun pria itu hanya menatap mereka berdua, kemudian pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa jam kemudian sebuah mobil meluncur dan berhenti di pinggir jalan Itu tak jauh pasti dari lokasi pembunuh tuh. Markus dan teman-temannya mendirikan tenda. Pemilik mobil tersebut adalah Jeremy dan istrinya. Mereka mengunjungi tempat itu untuk berburu rusa. Lalu, Jeremy mengajak Haley untuk masuk ke dalam hutan. Namun Haley lebih memilih untuk tetap berada di mobil. Pada akhirnya, Jeremy sendiri yang masuk ke dalam hutan tanpa membawa satupun alat pelindung diri. Ketika sudah memasuki hutan, Bentar. Jeremy dikagetkan dengan Memburu rusa, pergi hutan, tapi tiada satupun senjata untuk digunakan untuk memburu. Macam mana tuh? Aduh. suara Lanjut. siulan yang terdengar begitu kencang. Dia berhenti sejenak untuk mencari asal suara. Namun, ia tak melihat seorang pun yang menampakkan dirinya di luar sana. Ada yang bersiul, guys. Astaga. Dia kena panah dari belakang, guys. Anak panah yang menancap dan menembus punggungnya membuatnya tak dapat lagi berlari dengan normal. Dia hanya bisa terus berusaha berjalan tertati-tati menuju tempat sang istri berada. Dia berteriak sekencang-kencangnya memanggil istrinya. Namun usahanya tak dapat didengar oleh Haley. Tentu saja Haley sedang menggunakan earphone dan tak dapat mendengar teriakan suaminya. Ya Pada ampun. akhirnya, Jeremy pun harus tewas. Itu salah satu istri yang otaknya itu di mana gitu loh. Pergi hutan, tapi malah dengar lagu. Aduh. Lanjut. Mengenaskan, dibantai oleh pria misterius tersebut. Setelah beberapa saat Haley mulai menyadari suaminya tak kunjung datang. Pada akhirnya, dia pun menyusul masuk ke dalam hutan. Kau lagi masuk. Haley terus berjalan memasuki hutan sambil sesekali meneriaki dan memanggil nama suaminya. Kau masuklah ke hutan. Hingga tak berapa lama Haley melihat sebuah topi yang tergeletak di atas tanah. Haley tak asing dengan topi itu. Itu adalah topi suaminya. Namun darah yang membasahi dan mengotori topi membuat Haley ketakutan setengah mati. Dia merasa sesuatu telah terjadi pada suaminya. Makanya Dari lari. itu, dia merasa nyawanya akan ikut terancam. Ya makanya Pada lari. akhirnya Haley pun harus meninggalkan hutan itu tanpa sang suami. Bagus, Namun lari. ketika ia baru saja tiba di depan mobil, niatnya untuk kabur harus berhenti ketika salah seorang pria bertopeng menghentikan langkahnya dan menculiknya. Astaga. Di tengah pinggiran kota, pria Diculik. gemuk misterius membawa rantai mendatangi seorang sheriff, Sheriff Marty. Sheriff Marty dan pria tambun itu terlihat sudah saling mengenal sebelumnya. Sheriff terlihat kesal pada pria tambun tersebut. Walaupun demikian, Sheriff mempersilahkan pria tambun itu untuk mengambil apapun yang ia inginkan. Asalkan pria tambun itu segera meninggalkan tempat itu tanpa melukai dan merugikan siapapun. Sementara di perkemahan, Markus dan teman-temannya memilih untuk berpindah lokasi. Karena di lokasi pertama mereka merasa mengganggu kenyamanan penduduk setempat yang tinggal di dekat hutan itu. Akhirnya, mereka harus memilih tempat yang agak jauh dari pemukiman warga. Di tengah perjalanan, Casey pamit kepada teman-temannya untuk buang air kecil. Sambil menghisap sebatang rokok, dia pun terus berjalan mencari tempat untuk buang air. Namun tiba-tiba dari belakang, salah satu pria psikopat bertopeng mengayunkan kapaknya, hingga membuat Casey tewas saat itu juga. Astaga, dari belakang. Astaga. Setelah itu pria psikopat memakan isi kepala Casey dengan lahapnya. Lalu salah satu saudara pria bertopeng muncul dan mereka saling memperebutkan isi kepala Casey. Ya Hal itu membuat keempat ini temannya Casey manusia mendengar atau suara apa? pertengkaran itu. Biar kemudian berinisiatif naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari asal suara. Dengan teropong miliknya, Will melihat kejadian mengerikan tepat di depan matanya, di mana dua orang pria psikopat tengah memperebutkan badan Casey yang sudah terbujur kaku. Will yang terlihat ketakutan mencoba mundur secara perlahan, namun yang menginjak ranting patah dan Matilah kau, pernah dengar. Will berteriak mengajak teman-temannya untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak kata dan pertanyaan, mereka terus berlari tak tentu arah menuju lokasi perkemahan. Namun sayang, langkah Jordan harus terhenti, di mana anak panah menembus tubuhnya dan tewas seketika. Astaga. Will, Markus, dan Aaron tak dapat melakukan apa-apa.
Mau tak mau mereka harus meninggalkan Jordan untuk menyelamatkan diri. Sesampainya mereka di tenda, Aaron terlihat histeris dan terlihat sangat panik. Sementara Will dan Markus mencari kunci mobil yang tak tahu berada di mana. Ya ampun, Tak berapa lama keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pria. kunci kereta dia saja dia tidak tahu di mana. Aja kejap. Berkemah di hutan tuh memang siok. Saya pun memang sangat suka sebenarnya. Tapi saya betul tak apa lanjut. Psikopat bertopeng dengan memegang busur panah yang mendekat ke arah tenda. Lalu Will dan Markus mencoba untuk bernegosiasi. Mereka berharap pria bertopeng itu mengizinkan mereka untuk pergi dengan memberikan sejumlah uang. Namun harapan mereka sia-sia. Tak ada jawaban dari pria itu. Hingga salah satu pria bertopeng lainnya menyerang Markus dari belakang dengan sebuah pisau. Dalam keadaan genting, Markus menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu dengan merelakan dirinya dibantai oleh kedua pria tersebut. Ya ampun. Entah sudah berapa lama Will dan Aaron berlari, hingga tak terasa siang kini sudah berganti malam. Dalam keadaan gelap, mereka beristirahat dan bersembunyi di sebuah batang pohon tumbang. Namun, inilah yang terjadi. Paling yang terjadi. What? What's wrong? Follow the water. It's basic stuff that actually. I mean, if we can just. Will? Kenapa tuh? Ya ampun, sudah datang di sana lagi. Ya, iklan guys, skip. Ampun guys, tadi dorong sudah berlari begitu jauh, tiba-tiba ada balik. Sementara itu ayah Haley mendatangi kantor polisi yang melaporkan kehilangan anak dan menantunya pada Sheriff Marty, di mana Jeremy dan Haley pergi meninggalkan rumah untuk berburu rusa. Namun hingga detik ini mereka belum juga pulang ke rumah. Keesokan harinya Sheriff Marty dan ayah Haley bersama-sama mengecek lokasi hutan. Di sana mereka melihat mobil Jeremy terparkir, namun tak melihat anak dan menantunya berada di sana. Di gudang milik pria psikopat bertopeng, terlihat Haley dan Aaron disekap dan diikat. Lalu tak berapa lama, kedua pria bertopeng masuk ke dalam dan membawa Aaron pergi dari ruang gudang tersebut. Setelah karung yang menutup wajah Aaron terbuka, ia melihat dirinya kini berada di sebuah meja makan keluarga kanibal tersebut. Kini terlihat jelas wajah kedua pelaku pembunuhan dan penculikan itu. Di ujung meja terlihat seorang wanita yang merupakan ibu dari pria-pria gila itu. Wanita itu kemudian mengucapkan selamat datang pada Aaron, dan dia memperkenalkan kedua putra kebanggaannya, Jefferson dan Cloyd, yang terlihat tertawa-tawa bahagia. Kemudian wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Haley sengaja tidak dibunuh karena Jefferson anaknya membutuhkan seorang wanita untuk dinikahi. Sementara Cloyd menyukai sesama pria dan memilih Aaron sebagai kekasihnya. Maka itu sebabnya Aaron dan Haley tak dibunuh seperti korban lainnya. Aaron yang mendengar hal itu hanya bisa mendengar dan melihat dengan tatapan mata melotot ketakutan. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia dipersilakan makan dan diberikan menu yang sangat spesial oleh para kanibal tersebut. Yang tak lain dan tak bukan adalah kepala Will yang berada di dalam tudung saji. Aaron yang tak mau memakan makanan itu akhirnya dipaksa oleh Cloyd dengan membuka mulut Aaron dengan cara paksa. Astaga. Setelah makan selesai, ibu dari psikopat tersebut menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantin dan memakainya. Karena sebentar lagi upacara pernikahan Cloyd dan Aaron akan segera dimulai. Aaron hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan apa-apa. Ketika sang ibu psikopat juga menyuruh Jefferson untuk memotong urat kaki Aaron agar tak dapat kabur. Ya ampun. Sementara itu Haley yang masih berada di dalam gudang sakitnya mencoba membuka ikatan pada kedua tangannya. Ia menggerak-gerakkan besi penyangga secara berulang-ulang dan terlepas. Oke, bagus. Jadi lari. Kembali masuk ke dalam ruang makan. Ia terlihat menggunakan gaun pengantin milik ibunya. Setelah itu sang ibu layaknya seorang penghulu mengawasi pernikahan berlangsung, memandu acara akad dan mensahkan pernikahan Bernikah, bayangkan dorong berkawin. Aaron sebagai suami istri. Setelah pernikahan yang sangat aneh dan menjijikkan antara Aaron dan Cloyd selesai, kini giliran Jefferson dan Haley yang dinikahkan oleh ibunya. Dia segera menyuruh Jefferson untuk melihat keadaan Haley yang masih berada di dalam gudang. Dengan sudah lari itu. Jefferson segera berlari menuju ke gudang bawah tanah. Namun ketika ia membuka pintu gudang, dia tak melihat Haley berada di dalam. Yes. Jefferson sangat panik. Dia berlari berupaya mencari Haley yang kemungkinan masih berada di dalam gudang. Namun tiba-tiba Haley muncul dari belakang dan mencekik leher Jefferson sekuat-kuatnya. Nice. Pastikan Jefferson tewas saat itu juga. Nice. Luar biasa. Satu sudah meninggal. Setelah itu Harry masuk secara perlahan-lahan ke dalam ruang makan. Tak ada siapapun di dalam sana. Namun
Ia melihat sebuah pisau sangkur tergeletak di atas meja dan mengambil pisau itu kemudian masuk ke dalam kamar Oke, Chloe. bagus. Di dalam kamar, terlihat Chloe sedang mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri pada Aaron. Dengan langkah pelan, Hailey berusaha maju agar Chloe tak mendengar langkah kakinya. Namun sayang, Chloe mengetahui keberadaannya. Tanpa mengulur-ulur waktu, Hailey maju dan menyerang Chloe dengan pisau yang ia genggam. Namun lagi-lagi sayang, pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai. Chloe mencekik leher Hailey dengan penuh amarah. Melihat keadaan yang sedang genting tersebut, Aaron melihat pisau yang terjatuh di lantai. Ia mengambil pisau Ya, ambil cepat. tepat mengenai perut Chloe. Oke, nice. Kesakitan, Chloe berteriak dan kemudian kabur. Nice. Setelah melepaskan ikatan pada tangan Aaron, Hailey kemudian pergi mencari Chloe yang saat ini sedang kabur dan bersembunyi. Di dalam hutan, Chloe terlihat mulai lemah kehabisan darah. Dia terus berjalan memasuki hutan. Hailey yang berhasil menemukan keberadaan Chloe, kemudian menghunuskan pisaunya dan menggorok leher Chloe hingga tewas saat itu juga. Nice. Mampus lu. Sementara di dalam rumah, Aaron berusaha keluar dengan kondisi kakinya yang tak dapat ia gerakkan. Sakitnya kaki dia tadi karena aku tuh ngurat. Membuatnya harus merangkak dengan kedua tangannya. Usahanya tak berjalan dengan lancar. Kenapa Iblis lagi? psikopat tersebut kini berada tepat di belakangnya. Wanita gila itu memukul Aaron dengan penuh amarah karena mengetahui kedua anaknya kemungkinan sudah tak bernyawa lagi. Hailey melihat kejadian itu. Dengan perlahan yang mendekati wanita tua tersebut. Ya cepat. Itu sadar akan keberadaan Hailey yang berada tepat di belakangnya. Secara refleks ia berbalik dan memukul Hailey dan mencengkeram tubuh Hailey dengan menggunakan kedua tangannya. Hailey yang tak dapat lagi melakukan penyerangan dengan terpaksa yang menggunakan mulutnya menggigit leher wanita tua. Nice, pintar. Wanita psikopat itu meronta-ronta kesakitan dan tak lama kemudian dia tewas kehabisan darah. Mampus lu. Setelah itu mereka berdua meninggalkan hutan itu. Aaron berjalan dipapah oleh Hailey. Hingga tak berapa lama mereka ditemukan di pinggir jalan oleh Sheriff Murty dan ayah Hailey. Mereka berdua selamat guys, syukur. Oh ya, yang tadi tuh, sudah meninggal oleh yang dua orang tadi. Segitu saja teman-teman alur cerita guys. kita kali ini. Terima kasih banyak buat. Oke guys, so habis sudah tuh film. Menurut saya nih film apa yang ditekankan di sini salah satu keganasan dalam hutan itu yang sungguh-sungguh mengerikan ya. Saya sebenarnya memang sangat suka pergi hutan, sangat suka berkemah di hutan, apalagi di hutan-hutan tebal macam itu memang syok sangat. Tapi kalau lah ini betul-betul terjadi, kalau saya selamat dari kejadian ini kan, ini pasti salah satu pengalaman hidup yang paling mengerikan yang saya pernah lalui. Kalau ini terjadi sama saya, tapi mudah-mudahan tidak siapa antara kita semua yang melalui perkara macam ini. Sungguh-sungguh mengerikan guys, astaga. Dimana manusia memakan manusia. Sampai sini saja kita punya review ataupun lebih tepatnya lagi reaction film ya, reaction film yang sudah kena review. So kalau kamu ada apa-apa cadangan untuk film apa seterusnya kita mau reaction, kamu mau suruh saya reaction, tolong komen di bawah apa yang kamu mau saya reaction lepasnya. Oke, so sampai sini kita video. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Catch 'em all.